بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam aktivitasnya sehari-hari, termasuk saat belajar. Ananda, alhamdulillah kita bisa belajar kembali walaupun lewat daring. Kita harus tetap bersyukur ya Ananda. Belajar menggunakan daring adalah salah satu manfaat dari teknologi komunikasi. Hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Ananda masih ingat tidak apa yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengetahui apa itu transportasi. Transportasi adalah pengangkutan barang atau orang dengan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan alat. Jadi dengan transportasi memudahkan kita untuk melakukan pengiriman barang ke tempat yang lain, dan juga memudahkan kita juga dalam bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu kita gunakan dengan alat. Alat tersebut disebut alat transportasi. Sebelumnya kita sudah belajar alat transportasi air. Alat transportasi air adalah kendaraan yang digunakan di air. Contohnya apa saja? Apakah Ananda masih ingat? Yaitu apa Ananda? Sampan. Sampan adalah perahu yang menggunakan dayung. Dayung digerakkan oleh tenaga manusia. Kemudian ada juga motor klotok. Motor klotok menggunakan mesin diesel. Setelah itu kita juga belajar mengenai longboat. Longboat menggunakan mesin juga, tapi mesinnya lebih besar sehingga dapat melakukan perjalanan jauh dan juga dapat melaju dengan cepat. Kemudian yang terakhir kita belajar transportasi air speedboat. Speedboat sangat laju. Lajunya bahkan melebihi lajunya longboat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali di pembelajaran tematik 3, tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini insya Allah kita akan belajar alat transportasi yang lain, yaitu alat transportasi udara dan darat. Hari ini kita akan belajar 6 materi. Di atas adalah materi pembelajaran 3, di bawah adalah materi pembelajaran 4. Mari kita pelajari Ananda. Pertama, membaca teks informasi. Kita akan belajar mengenai alat transportasi udara. Kita akan baca teksnya. Ahmad diajak ayahnya jalan-jalan ke bandara. Di sana ia melihat banyak sekali pesawat yang lalu lalang. Di bagian lain dari bandara ada beberapa pesawat yang diparkir. Pesawat itu biasanya dipakai untuk latihan para pelajar penerbangan. Sambil melihat-lihat pesawat yang lewat,
Ayah juga bercerita tentang sejarah pesawat. Pada tahun 1890-an, ada seorang warga Jerman bernama Otto Lilienthal. Ia berhasil terbang dengan pesawat Gantolle. Wilbur Wright dan Overfile Wright juga mempunyai cita-cita untuk bisa terbang. Mereka melakukan penelitian dan banyak melakukan percobaan untuk bisa terbang. Suatu hari mereka mengamati bagaimana cara burung terbang. Akhirnya mereka memiliki ide untuk menciptakan sesuatu menyerupai burung. Tahun 1908 mereka berhasil menciptakan sebuah pesawat. Wright bersaudara menerbangkan pesawat buatan mereka. Dari tahun ke tahun, sejak saat itu pesawat terbang terus dikembangkan sehingga teknologi pesawat terbang maju dengan pesat. Hal itu dapat kita rasakan seperti masa sekarang. Sekarang kita akan menulis informasi penting dari teks. Pada teks yang kita baca, kita dapat menemukan kosakata yang berhubungan dengan alat transportasi. Pada kosakata tersebut, kemudian bisa kita buat kalimatnya. Contoh kosakatanya sudah Ustazah tentukan, yaitu bandara, pesawat, pelajar penerbangan, Wright bersaudara, teknologi pesawat. Ini Ustazah temukan di teks. Mari kita buat kalimatnya. Bandara, contoh kalimat yang bisa dibuat adalah pesawat lepas landas dan mendarat di bandara. Apa itu lepas landas? Lepas landas itu berarti pesawatnya baru mau berangkat terbang atau memulai penerbangan. Kalau mendarat sudah selesai. Jadi turun ke bawah kalau mendarat. Tempatnya ada di bandara. Selanjutnya pesawat. Pesawat adalah alat transportasi udara. Kemudian pelajar penerbangan. Pelajar penerbangan belajar banyak mengenai penerbangan. Selanjutnya Wright bersaudara. Wright bersaudara yaitu Wilbur Wright dan Overfile Wright dikenal dalam sejarah yang pertama membuat pesawat. Ini maksudnya adalah Wright bersaudara ini penelitiannya digunakan untuk meneliti kembali pembuatan pesawat agar semakin berkembang. Kemudian teknologi pesawat. Teknologi pesawat semakin berkembang menjadi canggih. Ini adalah perkembangan pesawat. Pesawat semakin canggih seiring perjalanan waktu. Selanjutnya kita akan belajar menyebutkan pekerjaan. Ananda, di dalam alat transportasi udara ada berbagai pekerjaan. Tahukah Ananda banyak profesi yang berkaitan dalam dunia penerbangan? Di antaranya adalah pilot, kopilot, dan pramugari atau pramugara. Cobalah kalian cari tahu tentang profesi, pekerjaan, tugas, dan kewajiban mereka. Dapatkan sumbernya di buku, majalah, internet, dan lain-lain. Ananda bisa mencari tahu mengenai macam-macam profesi di dalam dunia penerbangan. Kemudian Ananda cari tahu apa saja pekerjaan mereka, tugas, dan kewajiban mereka. Ananda bisa cari di buku, di majalah, internet, di koran, dan lainnya. Sekarang kita akan menuliskan dulu pekerjaan yang dilakukan. Nanti Ananda bisa cari tahu sendiri apa saja kewajiban mereka. Kemudian tugasnya yang lebih banyak lagi Ananda bisa cari tahu kembali di media-media yang lain seperti buku, majalah, internet tersebut. Kita akan coba tulis dulu yang pekerjaannya. Kalau pilot, pekerjaan apa yang dilakukan oleh pilot? Yaitu menerbangkan pesawat. Kemudian kopilot, apa pekerjaannya? Yaitu membantu pilot menerbangkan pesawat. Jadi kopilot ini yang membantu pilot di dalam pesawat.
Kemudian pramugari atau pramugara. Kalau pramugari berarti perempuan, pramugara berarti laki-laki. Tugasnya atau pekerjaan yang dilakukan yaitu membantu kenyamanan dan keselamatan penumpang. Kemudian Air Traffic Controller atau singkatannya ATC. Pekerjaannya mengatur lalu lintas pesawat. Terakhir Marshaller. Marshaller tugasnya atau pekerjaannya membantu pilot untuk memarkirkan pesawat. Jadi marshaller ini akan membantu pilot saat memarkirkan pesawat atau turun dari udara. Selanjutnya kita akan belajar membuat pesawat dari botol bekas. Ananda, kita dapat membuat prakarya dari barang-barang bekas. Dari barang-barang bekas tersebut kita bisa buat alat-alat transportasi. Contohnya seperti kemarin kita melihat pembuatan kapal dengan menggunakan kardus. Sekarang kita akan belajar membuat pesawat dari botol dan kardus bekas. Ananda bisa lihat alat dan bahannya, yaitu pertama botol bekas yang tipis, kedua gunting, ketiga kardus yang bekas, keempat spidol permanen. Ini judulnya salah ya, seharusnya membuat pesawat dari botol bekas dan kardus bekas. Pada pembuatan prakarya ini juga melibatkan proses menempel dan menggunting. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah tugas prakarya. Pilih salah satu dari tugas di halaman 176 sampai 177 untuk membuat kapal, atau Ananda boleh pilih halaman 190 sampai 191 untuk membuat pesawat. Pesawatnya Ananda bisa lihat seperti yang digambar. Nanti dikumpulnya sampai besok, jadi waktunya sampai hari Kamis ya Ananda. Silakan Ananda buat. Kemarin sudah Ustazah infokan di grup untuk menyiapkan alat dan bahannya. Semoga hari ini Ananda sudah bisa mulai mengerjakan ya. Selanjutnya kita akan belajar membaca teks informasi. Kita akan membaca teks informasi mengenai alat transportasi darat, yaitu kereta api. Kita akan mengetahuinya dari teks yang akan kita baca. Ini adalah surat yang dikirimkan sahabat pena Togar. Togar pergi ke perpustakaan sekolah. Ia mendapatkan surat dari Irman, sahabat penanya yang ada di Cirebon. Sahabatnya itu mengiriminya surat yang dialamatkan ke sekolah. Togar tak sabar untuk membacanya. Ia sangat penasaran dengan isi surat sahabatnya ini. Biasanya Irman bercerita banyak di dalam suratnya. Cirebon 09 Agustus 2020. Temanku Togar, bagaimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik saja. Di sini kabarku sehat, alhamdulillah. Bagaimana sekolahmu? Semoga semuanya lancar. Togar, kenapa kau tidak main ke rumahku? Nanti kau dapat naik kereta api. Naik kereta api lebih cepat daripada naik bis. Jika naik kereta api, tidak mungkin akan terkena macet lalu lintas jalan raya. Aku tahu kamu senang dengan kereta api. Aku kirim foto-foto kereta api untukmu. Semoga kamu senang. Ada kereta api uap, kereta api bermesin diesel, dan kereta api listrik. Juga kereta api listrik super cepat. Setelah penemuan mesin uap oleh James Watt,
Maka dibuatlah kereta api uap. Selanjutnya Rudolf Diesel menemukan mesin diesel, sehingga kereta api bermesin diesel dibuat tahun 1892. Kereta api untuk listrik muncul setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday. Sekarang Indonesia sudah menggunakan kereta api listrik, namun kita masih kalah jauh dengan Jepang. Jepang alat transportasinya sudah sangat canggih. Jepang menggunakan kereta api listrik super cepat, dikenal dengan Shinkansen. Bagaimana Togar? Apakah kau senang dengan ceritaku? Kalau masih penasaran, kapan-kapan aku akan mengirim surat untukmu lagi. Oh iya, ceritakan juga pengalamanmu naik transportasi yang lain. Mungkin di daerahku tidak ada, sedangkan di daerahmu ada. Oke, Togar, ini dulu ya suratku untukmu. Salam kangen, Irman. Ini Togar sedang membaca surat. Afwan ya Ananda, ini belum Ustazah tutup wajahnya. Semoga tidak apa-apa ya, karena Ustazah tidak sengaja. Insya Allah Ananda paham ya, tidak boleh mencantumkan gambar makhluk hidup tanpa menutupi bagian wajahnya. Selanjutnya kita akan latihan membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan ini bisa kita sesuaikan dengan jawaban yang sudah tersedia. Pertama, kalau jawabannya kota Cirebon, maka kita bisa buat pertanyaan, di manakah tempat tinggal sahabat pena Togar? Kemudian yang kedua, Irman. Pertanyaan yang bisa kita buat, siapakah nama sahabat pena Togar? Yaitu Irman. Yang ketiga, jawabannya Shinkansen. Pertanyaan yang bisa dibuat adalah, apa nama kereta api listrik super cepat dari Jepang? Jawabannya Shinkansen. Nomor 4, kereta api uap. Pertanyaan yang bisa dibuat, apa penemuan James Watt? Yaitu kereta api uap. Nomor 5, James Watt. Jawaban James Watt bisa kita buat pertanyaannya, siapakah penemu kereta api uap? Nomor 6, jika jawabannya kereta diesel, maka pertanyaan bisa kita buat, apa penemuan Rudolf Diesel? Nomor 7, tahun 1892. Pertanyaan bisa dibuat, kapan kereta api bermesin diesel dibuat? Yaitu tahun 1892. Nomor 8, jika jawabannya Michael Faraday, maka pertanyaan bisa dibuat, siapakah penemu kereta api listrik? Nomor 9, Jepang. Pertanyaan bisa dibuat, di mana Shinkansen digunakan? Shinkansen digunakan di Jepang. Nomor 10, karena tidak terkena macet di jalan raya, maka pertanyaan bisa dibuat, apa kelebihan menaiki kereta api karena tidak terkena macet jalan raya? Atau nomor 10 ini seharusnya karena pakai karena, berarti mengapa sahabat penanya Togar lebih menyukai kereta api karena tidak terkena macet jalan raya? Boleh juga pertanyaan seperti itu. Ananda, ini adalah teks mengenai kereta api. Kereta api, foto-foto yang dikirim oleh sahabat pena Togar seperti ini, yaitu ada kereta api listrik, kereta api dengan mesin diesel, kereta api dengan mesin uap, kemudian kereta api listrik super cepat Shinkansen. Ini adalah perkembangan kereta api. Ananda, mengenai kereta api, untuk menaiki kereta api memerlukan karcis.
Jadi kalau kita menaiki kereta api, kita memerlukan karcis. Jika tidak ada karcis, maka akan diturunkan di stasiun berikutnya, bahkan akan dikenai denda. Kalau Ananda tidak pakai karcis saat naik kereta api, maka nanti Ananda akan diturunkan di stasiun berikutnya. Tentu tidak enak ya Ananda, bahkan nanti bisa didapatkan denda atau dikenai denda. Jadi jangan lupa sebelum naik kereta api membeli karcis terlebih dahulu, karena karcis sebagai pengganti biaya transportasi kendaraan. Ananda dalam transportasi darat, salah satunya kereta api, ada pekerjaannya. Profesi atau pekerjaan pada transportasi darat contohnya adalah mengemudikan kereta api, yaitu disebut profesi masinis. Kemudian mengecek karcis disebut profesi kondektur. Jadi ada 2 yang sudah kita pelajari hari ini untuk pekerjaan di transportasi darat kereta api. Selanjutnya kita akan belajar keragaman kendaraan yang disukai. Ananda, setiap orang memiliki kendaraan atau transportasi yang disukai. Ada yang menyukai sepeda, ada yang menyukai bis, ada yang menyukai kereta api, dan masih banyak lagi. Tentu ketika menyukai kendaraan, mereka juga memiliki alasan mengapa menyukai kendaraan tersebut. Contohnya adalah Titus. Titus suka bersepeda kemana saja. Baginya bersepeda merupakan olahraga yang sehat dan menyenangkan. Rasti suka naik bis kota. Setiap hari dia berdiri di halte saat hendak pergi ke sekolah. Baginya bis merupakan alat transportasi yang menyenangkan sekaligus mengurangi macet. Togar senang naik kereta api. Setiap liburan dia diajak orang tuanya naik kereta api keluar kota. Di dalam kereta, suasana nyaman dan perjalanan terasa cepat. Sekarang cobalah tanya teman-temanmu tentang kendaraan yang mereka sukai sekaligus alasannya. Ananda bisa bertanya juga kepada orang lain, apa saja kendaraan yang disukai dan kenapa mereka memilih kendaraan tersebut. Kita akan coba latihan dengan menuliskan nama-namanya, yaitu Wayan, Melani, Ahmad, dan Ana. Kalau Wayan ternyata suka sepeda, kalau Melani suka kereta api, Ahmad suka pesawat, Ana suka kapal. Alasan masing-masing. Kalau Wayan menyukai sepeda karena sekaligus berolahraga. Wayan senang sekali olahraga dan menggunakan sepeda juga hemat energi. Kemudian Melani suka kereta api. Kereta api alasan disukai karena menurut Melani kereta api tidak macet. Kemudian Ahmad menyukai pesawat karena cepat sampai. Lalu Ana menyukai kapal karena Ana sangat suka laut. Jadi sekaligus melakukan perjalanan dibarengi dengan melihat pemandangan laut. Sekarang kita akan menyikapi bagaimana jika kita menemukan keragaman kendaraan yang disukai. Contohnya, misalnya saat Ananda hendak pergi bersama-sama ke suatu tempat, tapi tiba-tiba Ananda berbeda pendapat tentang kendaraan yang hendak dipakai. Apakah yang akan Ananda lakukan untuk menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Jelaskan kepada teman-temanmu. Contoh perbedaan pendapat seperti misalnya dalam keluarga. Misalnya keluarga ada yang mau naik kereta api, ada juga yang mau naik kapal, ada juga yang mau naik pesawat. Atau misalnya saat dengan teman, ada temannya maunya naik sepeda saja, misalnya seperti itu. Maka kita bagaimana menyikapinya? Pertama kita dengarkan dulu alasannya,
Kemudian yang kedua, merundingkan atau musyawarah bersama. Ketiga, jika tidak sepakat, disampaikan dengan santun. Ini adalah contoh tindakan yang bisa kita lakukan untuk menyikapi keragaman kendaraan yang disukai. Selanjutnya, kita akan belajar yang diperhatikan di kolam renang. Togar dan teman-temannya sepakat untuk pergi ke kolam renang dengan menaiki bis kota. Sampai di sana, mereka saling mengingatkan untuk menaati peraturan. Di dalam melakukan aktivitas renang di kolam renang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, antara lain sebagai berikut. Jadi ini tentang peraturan yang ada di kolam renang. Yang membuat pertanyaan ini diabaikan saja ya Ananda. Jadi ini tentang aktivitas yang tidak boleh kita lakukan saat ada di kolam renang. Apa saja itu? Pertama, kita tidak boleh meludah dalam kolam. Mungkin tidak terlihat jika kita meludah dalam kolam, tapi tentu meludah adalah perbuatan yang tidak baik, karena meludah itu khawatirnya airnya akan mengenai orang lain. Kemudian kedua, menjaga kebersihan badan. Kita harus berusaha menjaga kebersihan badan karena kolam digunakan bersama-sama. Ketiga, membilas badan setelah berenang. Jangan lupa setelah berenang membilas badan terlebih dahulu. Keempat, memakai sabun antiseptik. Antiseptik ini supaya kuman-kuman bisa mati. Kemudian nomor 5, mengeringkan badan dengan handuk. Keenam, tidak membuang sampah di dalam kolam. Ketujuh, tidak membawa makanan ke dalam kolam. 8, tidak berlari-lari di pinggir kolam. Jadi jangan lari-lari ya Ananda. Tidak boleh berlari-lari di pinggir kolam karena berbahaya. Jika berlari-lari khawatirnya nanti terpeleset. Kemudian tidak membawa senjata tajam dalam kolam karena dikhawatirkan akan melukai orang lain. Jadi jika ada yang kita lihat membawa mungkin pisau untuk mengupas buah misalnya tertinggal di kolam, maka disampaikan tidak boleh menaruh senjata tajam atau pisaunya di dekat kolam karena khawatir kalau masuk ke dalam kolam akan menyakiti orang lain. Nomor 10, tidak membawa barang-barang berharga dan perhiasan yang mencolok. Nanti barang-barangnya khawatirnya bisa hilang atau bahkan membahayakan. Misalnya khawatirnya saat kita memakai perhiasan yang berlebihan menyangkut di tempat-tempat yang ada di kolam, contohnya di tangga, yang tentu akan membahayakan. Selanjutnya ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu mengidentifikasi pernyataan. Ananda diminta untuk memberi tanda centang untuk kegiatan yang benar saat berada di kolam renang. Kemudian diberi tanda silang untuk kegiatan yang salah. Untuk tugasnya di halaman 198 sampai 199. Jangan lupa Ananda diberi tanda centang dan diberi tanda silang, disesuaikan dengan jawaban yang menurut Ananda yang sesuai. Untuk tugas ini dikumpul hari ini. Jadi untuk tugas prakaryanya boleh dikumpul sampai hari Kamis, sedangkan tugas yang kedua jangan lupa dikumpul hari ini ya Ananda. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga Ananda memahami semua materi yang ada di dalamnya. Untuk tugas hari ini jangan lupa ada 2 di halaman 176 sampai 177 atau 190 sampai 991, dikumpulnya sampai besok. Kemudian tugas 2 halaman 198 sampai 199 dikumpul hari ini. Ustazah tunggu untuk tugas hari ininya ya Ananda.
Demikian sudah selesai pembelajaran hari ini. Ustazah memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materinya. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.